Berikutnya di chapter 9 kita juga mengenal istilah mutual holding. Mutual holding ini kalau dilihat dari gambarnya ya, secara simpel mutual holding itu hubungan saling memiliki. Jadi parent membeli sahamnya anak, anak juga beli sahamnya parent. Mutual holding ini tidak hanya terjadi antara parent dengan anaknya ya teman-teman. Kembali ke skema kita sebelumnya. Mutual holding itu bisa juga nggak harus sama parentnya. Jadi bisa T sama V saling memiliki panahnya bolak-balik. Bisa S sama U panahnya bolak-balik. Bisa terjadi antar anak perusahaan. Yang saya bahas lebih dalam di sini tentu saja karena saya sebagai P-nya, kita sebagai P-nya. Bagaimana P-nya buat jurnal? Ya kita harus bicara mutual yang sama P-nya. Karena kalau mutualnya terjadi bukan sama P-nya, tanggung jawab membuat jurnal tambahan mutualnya ya di perusahaan yang mereka saling memiliki itu. Karena kita sebagai P, berarti mutualnya di sini terjadi di P ya. Apa sih yang membedakan? Kita lihat ya nanti jurnal transaksi dan jurnal kertas kerjanya apa dalam hubungan mutual holding. Seperti biasa. Karena ini soal yang lebih lengkap. Semua data ada. Pembelian, net income, dividen, dan sebagainya akan kita baca. Nanti kalian baca pelan-pelan. Saya menjelaskannya langsung step by step yang pakai angka. Kalian cek dulu dalam sebuah soal itu, karena di sini ada cerita P beli S, tunai 238 itu cost-nya. Kemudian persentasenya 70% kali common stock tambah return earning-nya S. Apakah memunculkan Eko BV? Oh iya, kalau iya dialokasikan kemana? Mempengaruhi nanti ada amortisasi atau tidak. Karena ini ke goodwill, goodwill tidak diamortisasi. Sekaligus langsung analisa implied ya, cost dibagi kepemilikan, kurangi common stock tambah return earning utuh, ketemulah FOBV, dialokasikan ke goodwill tidak ada amortisasi, amortisasi eksesnya selalu sama. Kemudian kita akan mengerjakan dengan treasury stock approach dulu. Jadi ada dua approach. Kita akan menggunakan yang treasury stock approach dulu. Nah, sebelum saya mulai ngomong treasury stock, kalian ingatkah istilah treasury stock? Apa itu treasury stock? Siapa yang tahu? Silakan. Apa itu treasury stock? Saham Boleh disebut treasury. treasury share atau saham? Treasury itu apa? Iya, jadi saham treasury itu sahamnya sudah dipunyai perusahaannya, terus kemudian dibeli kembali, dijual terus dibeli kembali sama Bagus perusahaan. sekali. Jadi saham kita sendiri, misalnya kita PT ABC, terus kita beli saham yang sudah pernah kita terbitkan itu kita beli sendiri. Itu namanya saham treasury, teman-teman. Bagus sekali. Jurnal transaksi ada 4, beli, dividen, net income, amortisasi. Teman-teman, yang nggak saya kasih warna kuning, nggak saya bahas ya. Sudah berkali-kali kita lakukan itu dalam setiap chapter 1 sampai 7 ada terus. Nah, teman-teman, perhatikan nih yang warna kuning. Tahun 2016, itu ceritanya hanya P membeli S. Normal. Nah, hubungan mutual holding baru terjadi tahun depannya yaitu 1 Januari 2017. Ketika S membeli 10%-nya P. Jadi yang panah biru ini 2016, panah merahnya itu baru ada di 2017. Oleh karena itu, makanya 2017, jurnal net income-nya berbeda karena mutual holding-nya baru terjadi di 2017. Apa yang membuat berbeda? Ketika S membagikan labanya ke P, kita lihat ya data tahun 2017, net income-nya S kan 60.000. P-nya punya 70%. Jadi bukan hanya 60.000 yang dikali 70%. Pendapatannya S itu jadi bertambah. Selain dia sendiri net income-nya ada 60.000, S itu juga punya pendapatan dividen dari P. Karena S punya 10%-nya P, maka S berhak 10% kali dividennya P tahun 2017. 10% kali 70.000 itu adalah 7.000. Sehingga pendapatan totalnya S 60 tambah 7 yaitu 67.000 baru disetorkan lagi ke P 70%-nya. Nah, itu loh yang mempengaruhi. Jurnalnya sama lagi-lagi tapi angkanya berbeda. Dan hanya kalian buat pada tahun di mana terjadinya mutual holding. Setelah jurnal transaksi selesai seperti biasa, persiapan kertas kerja. Selain FOBV yang tadi, kalian siapkan di account-nya investment sama income. Kalau income, saldo akhirnya saja. Kalau investment jangan lupa diselisihkan ya, saldo awal sama saldo akhirnya.
Selain itu, ada satu jurnal transaksi tambahan. Ngefek juga sih sama T-account yang akan kalian buat. Karena jurnalnya mutual holdingnya baru terjadi di tahun 2017, 2016-nya masih no entry. Nah, 2017-nya ada jurnal ini, teman-teman. Income from S2 dividend. Senilai dividennya P tadi yang 70.000 diterima S10%, 7.000. Jadi ada 5 jurnal transaksi sekarang. Jurnal kertas kerja yang saya jelaskan yang ada warna blok kuningnya saja itu yang membedakan kalau ada mutual holding ya. Lagi-lagi kalian perhatikan teman-teman. 2016 ini ya, tidak akan ada perbedaan jurnal. Kenapa? Karena mutual holdingnya baru terjadi di tahun 2017. Perhatikan yang tahun 2017. Karena tadi ada efeknya dividennya P yang diterima oleh S. Dividennya P tadi 70.000, diterima S 10%. Ini selain income from S yang berasal dari saldo akhir 39900 kredit di debit. Kemudian selisihnya investment in S, debit di kredit. Sama dividennya S. Dividennya S tahun 2017 itu 40.000 kali persentase kepemilikannya P 70%. Kayak biasanya ya kalian bekerja begitu. Nah dividen income, dividennya P 70.000 yang diterima S 10% itu juga harus dieliminasi. Dividen income itu kan pendapatan. Kalau mau dieliminasi berarti kan di debit. Itu logikanya. Ini nanti kalau benar bisa balance sendiri loh. Lanjut. Untuk NCI share, rumusnya kan persentase minoritas. Karena P-nya memiliki S 70%, maka minoritasnya 30%. Nah, ini kan biasa harus dikali net income. Amortisasi FOBV-nya 0 karena goodwill ya. Net income-nya berubah ya, bukan lagi 60.000. Tadi sudah jadi total pendapatannya S 67.000. Itu yang teman-teman perlu perhatikan untuk perhitungan NCI share. Kalau untuk eliminasi ini sama kok teman-teman. Ini sama. Alokasi amortisasi juga sama. Tambah satu ya, jurnal kertas kerja untuk chapter 9 ya. Treasury stock yang tadi sudah dijawab oleh Jennifer. Treasury stock itu adalah saham perusahaan kita yang kita beli sendiri kembali. Kreditnya investment in P. Hati-hati, bukan investment in S. Tapi ini investment in P. Berarti saat S beli P, itu cost-nya berapa? Kalian cari. Di paragraf kedua. Saat S membeli P membayar tunai 60.000, itulah yang harus dieliminasi di metode treasury. Selesai.